Baik, saudara akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita seperti tanah yang subur. Biarkan Roh Kudus yang berbicara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Di ibadah malam ini hambamu berserah penuh. Hamba hanya alat sembunyikan di balik kuasa salibmu. Penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Hanya menyampaikan kebenaran firman Allah yang menutrisi, mendewasakan, membuat kami semakin berkara Kristus. Tutup bungkus acara ini dari awal hingga akhir, hambamu yang memberitakan firman. Penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi. Ambil alih Roh Kudus. Setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Dan Tuhan, ada mujizat terjadi malam ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Segala perangkat elektronik, wifi bekerja maksimal, bekerja baik di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Selamat datang di ibadah malam Empower Woman Ministry tepatnya hari ini, Kamis 28 Mei. Wah, sebentar lagi akhir dari Mei kita masuk Juni, nggak terasa hidup ini, saudara ya. Udah tiba-tiba Natal aja nanti. Oke. Baik saudara yang ada di YouTube, ada ribuan, yang ada ini juga ada nanti di YouTube saya buat ya saudara ya. Dan saat ini saya mau bicara seorang perempuan, perempuan yang biasa saja tapi berdampak luar biasa. Namanya ada di garis Mesias. Namanya urutan ketiga saudara ya karena berdasarkan zamannya. Saudara, dia perempuan bukan perempuan Israel, dia perempuan Moab, saudara ya. Perempuan Moab, kita tahu Moab itu bangsa yang tidak kenal Tuhan ya. Jadi kalau kita bicara, kalau kita bicara seputar ya Moab, ya ini banyak hal ya. Ya, kalau bicara tentang Moab, jadi ada banyak yang mau saya paparkan, saudara ya. Apa saja eh, cerita tentang bangsa Moab, ya. Ya, tapi sebentar ya, saudara ya. Ya, kita akan membaca tentang kisah Ruth, ya. Ruth. Jadi, Moab, bangsa apakah? Kalau kita gali sejarah dan kenapa Tuhan tidak begitu suka bangsa Moab. Saudara, saya mau memulai karena Ruth adalah bangsa Moab. Dia berkulit hitam kayak orang Afrika, saudara. Nah, ini kilas balik siapakah bangsa Moab? Moab adalah bangsa yang tinggal di sebelah timur Laut Mati. Nah, mari kita jelajahi lebih dalam dari Yordania. Jadi ini wilayah yang sekarang kira-kira masuk negara Yordania. Jadi wilayah Moab itu bagaimana? Dia berbukit, dia subur di beberapa bagian, dia terkenal dengan peternakan dan pertanian. Nah, saudara, jadi bangsa ini sering muncul dalam perjanjian lama sebagai tetangga Israel. Bukan hanya tetangga, ternyata juga kadang menjadi musuhnya Israel. Kadang memiliki hubungan campuran dengan Israel. Mari kita gali lebih dalam asal-usul bangsa Moab. Jadi, kalau kita membaca dari Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, bangsa Moab ini berasal dari hubungan incest antara Lot dan anak-anak perempuannya setelah kehancuran Sodom dan Gomora. Jadi anak yang lahir diberi nama Moab, artinya dari ayahku. Moab. Jadi dibilang bangsa Moab karena ini incest dayahku, anak perempuannya Lot, ya. Jadi makna teologis asal usul ini akan saya bawa Anda lebih dalam. Alkitab menunjukkan bahwa Moab lahir dari situasi moral yang rusak. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap dapat bekerja bahkan dari sejarah yang paling gelap. Ini penting. Kenapa? Karena Ruth adalah perempuan Moab. Tapi lihat, perempuan Moab namun dipakai luar biasa sampai menembus garis Mesias. Mari kita gali bagaimana hubungan Moab, bangsa Moab dengan Israel. Jadi ini adalah bangsa kerabat, mereka tetangga, Israel dengan bangsa Moab. Jadi karena berasal dari Lot, Moab masih memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan Israel.
Namun hubungan mereka sering tegang, ya. Moab menolak Israel. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Moab takut kepada Israel. Raja Moab, Balak, bahkan memanggil Bileam untuk mengutuk Israel. Jadi Balak itu raja Moab. Kisahnya di Bilangan 22 ayat Bilangan 22 sampai 24. Nah, bagaimana penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Moab? Penyembahan berhala Moab. Bangsa Moab terkenal menyembah dewa Kamos. Wow, dewa Kamos ini seperti apa? Serem sih saudara kalau saya searching-searching. Kamos itu dianggap dewa nasional Moab, dewa perang, dewa kesuburan. Bagaimana penyembahan kepada Kamos? Seringkali ini terkiat ada penyembahan seksual. Wow. Bahkan korbanan anak dalam beberapa catatan kuno, anaknya sendiri dikorbankan. Kalau kita membaca dari Bilangan 25, ada peristiwa jatuhnya bangsa Israel menyembah Baal Peor. Jadi bangsa Moab ini menyesatkan Israel melalui apa? Percabulan, pesta berhala, penyembahan Baal Peor. Ini menjadi salah satu kejatuhan besar Israel di padang gurun. Jadi kalau kita membaca Ulangan 23 ayat 3, ini ada larangan terhadap Moab. Orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai generasi ke-10. Kenapa? Karena mereka tidak menolong Israel, bahkan mencoba mengutuk Israel. Jadi sampai generasi yang ke-10 dihukum Tuhan. Makanya hati-hati yang ngutuk-ngutuk Israel, hati-hati. Jangan kutuk-kutuk Israel. Mereka bangsa pilihan. Dan kenapa kisah Ruth sangat mengejutkan? Karena Ruth adalah perempuan Moab. Kita tahu bagaimana budayanya. Jadi Ruth orang asing dari bangsa yang dipandang negatif. Dia memiliki latar belakang menyembah berhala. Tapi Ruth meninggalkan Ilam Moab. Dia memilih Allah Israel hidup dalam kesetiaan. Dan akhirnya saudara, dia meninggalkan ilah dan akhirnya dia menjadi nenek moyang Daud. Wow, saudara, dia masuk garis keturunan Yesus Kristus. Wow, apa yang kita lihat dari sini? Kasih karunia Allah itu melampaui masa lalu. Ruth sudah membuktikan asal-usulnya bukan akhir cerita, asal-usul Anda juga bukanlah akhir cerita Anda. Tuhan dapat menebus bangsa yang rusak seperti Moab dari bangsa yang identik dengan berhala, dengan penolakan, dengan dosa. Wow, ternyata lahir perempuan yang dipakai Tuhan. Saudara, dari sini kita bicara bahwa Injil itu berpesan. Kisah Rut ini menjadi bayangan bagi keselamatan bukan hanya untuk Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Saudara, bila kita melihat Moab yang sangat kontras dengan Rut ini, saudara, Moab ini dia menyembah berhala. Tapi lihat bagaimana Rut akhirnya menyembah Allah Israel. Moab menyesatkan Israel. Dan Rut titik baliknya, dia menjadi bagian umat Tuhan. Dia identik Moab dengan dosa. Dan Rut, bangsa Moab, ternyata dia sangat identik dengan yang namanya kata setia, kesetiaan. Kesetiaan yang kumiliki tak pernah berubah. Nah, itu lain ya, saudara ya. Jadi ada kutub penebusan, saudara ya. Nah, Ruth berasal dari bangsa yang tidak dihormati, dipandang rendah, penuh sejarah kelam. Tetapi ia tetap setia, ia tetap rendah hati, dia bekerja, dia menunggu, dan dia percaya kepada Tuhan. Wow, ini pesan yang besar dari kisah ini bahwa Tuhan tidak mencari latar belakang sempurna. Tuhan mencari hati yang setia. Halus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Saudara, saya suka bunga teratai. Perhatikan bunga teratai, dia tumbuh dari lumpur, ya. Tetapi bagaimana dia menghasilkan keindahan? Demikianlah Rut, dia lahir dari bangsa Moab, bisa dibilang tanah lumpur. Tapi lihat, kesetiaan yang identik menjadi identitasnya.
Dialah bunga dalam rencana Allah. Saya juga mau mengajak Anda tentang Oprah Winfrey, saudara. Ia lahir dalam kemiskinan. Ada trauma, ada penolakan, namun melalui ketekunan dan proses panjang itu yang sulit tidak menentukan masa depan. Ruth berasal dari Moab, tapi kesetiaannya membawanya kasih karunia Tuhan mampu menulis masa depan baru dari sejarah yang paling gelap sekalipun. Orang bisa lahir di tempat yang rusak, tetapi tetap dipakai Tuhan untuk rencana yang besar. Saudara, mari kita masuk firman Tuhan. Maksudnya kita baca firman dari Rut 1. By the way, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi kalau kita bicara kisah Rut, ini adalah kisah bagaimana pemeliharaan Allah di tengah kepahitan hidup. Mungkin saat ini namanya krisis ekonomi ya, banyak krisis katanya ya. Ya memang benar saudara sulit sepertinya mencari uang, cari kerjaan ya saudara tahun 2026. Tapi percayalah, di sini ada pemeliharaan Allah di tengah kepahitan hidup. Saudara, bila kita lihat latar belakang kitab Rut, kitab Rut kemungkinan ditulis di masa kerajaan Israel. Pada saat itu zaman Samuel atau sesudahnya. Jadi kisah ini pada zaman hakim, yaitu masawan rohani Israel. Tapi lihat, Rut menjadi kitab yang sangat penting. Kenapa? Karena menunjukkan kasih di tengah penderitaan. Dia memperlihatkan bagaimana bangsa non-Yahudi dipakai Allah. Ini garis keturunan Mesias, yaitu Daud. Akhirnya Yesus Kristus. Saya bawa tuh, saudara. Mari kita baca sama-sama. Rut 1. Paparan di tanah Israel. Zaman hakim-hakim. Masa kekacauan moral dan rohani. Kelaparan. Dalam perjanjian lama ini, tanda krisis rohani. Dan disiplin Allah. Allah sering mendisiplin umatnya. Mungkin dengan krisis, saudara. Israel mengalami kekeringan jasmani karena kekeringan rohani. Saudara perhatikan hati-hati. Kekeringan rohani akan membuat kekeringan jasmani. Tapi tidak pernah kekeringan jasmani membuat orang kekeringan rohani, saudara. Karena kalau Anda kering secara rohani, pelan-pelan Anda akan kering secara jasmani. Di sini dimulai dengan kelaparan. Dalam perjanjian lama, ini tanda krisis. Jadi pada saat itu Allah sedang mendisiplin suatu wilayah. Saudara, Allah kadang mengizinkan krisis untuk mengguncang kita umatnya agar apa? Kembali kepadanya. Saudara, kadang, tahukah Anda ini krisisnya di mana? Di Bethlehem. Bethlehem itu disebut apa? Rumah roti. Ini sangat kontradiksi. Rumah roti yang harusnya penuh dengan roti bisa terjadi kelaparan juga, saudara. Jadi nggak ada tempat nyaman di dunia ini. Kalau Tuhan mau yang dibilang berlimpah-limpah bisa jadi kelaparan. Ketika manusia apa? Jauh dari Tuhan. Bila kita baca dari Rut 1 ayat 2, ini memperkenalkan keluarga. Ada Elimelek. Ada nama-nama penting yang akan kita lihat di kisah Rut 1 ini. Elimelek pertama namanya. Siapa dia? Artinya apa? Allahku adalah raja. Elimelek inilah ayah mertua ya dari Rut. Naomi. Naomi arti namanya manis, lembut. Kalau mau buat nama manis lembut kasih nama Naomi, saudara. Mahlon, nah ini jangan dipakai-pakai lah nama-nama kayak gini. Mahlon artinya sakit. Dia pun on banget ya. Masa dikasih nama anak sakit gitu ya. Kita anak nggak sakit aja udah buat puyeng kepala. Masa dikasih nama anak sakit ya. Jangan kasih yang baik-baik biar terjadi yang baik-baik. Dan Kilion, nah ini lagi dibilang kelemahan. Nama anak-anaknya Naomi dengan Elimelek, Mahlon dan Kilion. Makanya dua-duanya mati. Orang dikasih nama sakit, dikasih nama kelemahan. Ngapain? Maunya kalau kamu pun dalam menderita kelaparan bilang berkelimpahan gitu kasih nama. Jadi waktu kau bilang kau panggil anakmu, berkelimpahan, berkelimpahan. Kata-kata mempunyai kuasa, maka anakmu itu nama anakmu itu akan membawa kelimpahan gitu saudara ya. Lagian kalau udah stres ya, berkekurangan, ya setidaknya perkataan berkelimpahan menghibur ya kan. Jadi
Kasih nama itu yang bagus-bagus gitu ya, saudara. Ini saya sambil minum ya, saudara ya. Baik, kita masuk ke nama-nama dalam kitab ini. Ini menggambarkan perjalanan hidup mereka. Allah tetap bekerja, bahkan melalui keluarga yang rapuh. Mungkin Anda suka membandingkan. Keluarga saya berantakan, keluarga saya rapuh, keluarga saya nggak ada apa-apanya, hancur. Nggak ada yang, ya nggak ada yang enak untuk diceritakan. Saya mau katakan kabar gembira malam ini, saudara. Allah itu tetap bekerja, bahkan melalui keluarga yang rapuh. Bahkan kadang dia suka memilih tempat-tempat yang rendah. Sama karena itu, Yesus lahir di kandang domba. Dia bisa lahir di hotel bintang 5 pada zaman Romawi saat itu. Tapi dia pilih kandang domba, tempat hina. Yesuslah lahir di tempat yang paling hina seluruh dunia, saudara. Dari seluruh manusia, cuman Yesus yang lahir di kandang domba. Kecuali kalau ada pada saat itu ada yang lagi dia nggak sengaja gitu ya, saudara. Kalau ini memang sudah diatur, sudah dinubuatkan. Kenapa? Karena Yesus suka mengubah yang terkutuk, mengubah yang hina jadi mulia. Jadi siapapun Anda, tidak usah membandingkan diri Anda. Keluargaku nggak mungkin jauh beda banget sama keluarga ibu pendeta, beda banget sama keluarga yang lain. Jadi justru Tuhan sering mencari keluarga-keluarga yang rapuh untuk dia pulihkan. Bukan kadang bukan kita yang cari Tuhan, tapi pasti Tuhan yang cari kita. Dan dia suka mencari orang-orang yang rapuh, orang-orang yang nggak dianggap, saudara. Dan kita masuk ke Rut 1 ayat 3. Kemudian matilah Elimelek. Naomi kehilangan pelindung hidupnya. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Perempuan bergantung sama laki-laki karena memang nggak dikasih pekerjaan, nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, boro-boro kerja, sekolah aja nggak boleh. Ya saudara, kelas 2. Jadi sangat bergantung pada laki-laki. Dan Naomi kehilangan suaminya, Elimelek. Artinya dia kehilangan mata pencarian, pelindung hidupnya. Kematian justru membuka fase baru dalam rencana Allah bagi siapapun kita. Kadang, percayalah saudara, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu runtuh. Supaya apa? Supaya kita menemukan sumber hidup sejati kita. Bila kita membaca dari Rut 1 ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab. Padahal tadi sudah tahu Moab itu bermusuhan dengan Israel, bangsa penyembah berhala. Tapi masuknya Rut, seorang Moab, menjadi tanda kasih karunia Allah melampaui batas bangsa. Keselamatan Allah tidak dibatasi etnis. Bila kita membaca dari Rut 1 ayat 5, saudara. Kemudian matilah juga keduanya. Wow, kasihan banget ya. Ini mati, lalap mati gitu saudara ya. Tapi Naomi kehilangan suami. Ini kasihan banget ya. Sudah kehilangan suami, kehilangan kedua anak. Artinya dia sudah kehilangan masa depan. Dia kehilangan perlindungan ekonomi. Ini hancur banget gitu. Perasaan seorang perempuan ya. Sudah terpukul, mati suami, mati juga kedua anak. Wah, ini pasti dia merasa saya kutuk apa ya Tuhan? Pasti itu wajar ya kalau kita langsung bercermin. Saya ini dosa apa ya Tuhan gitu ya. Pada zaman itu janda sangat rentan. Beda zaman dulu jandanya sama zaman sekarang jandanya. Oh, sekarang jandanya mungkin banyak jadi pelakor, tapi nggak juga saudara. Banyak kok janda-janda yang baik di zaman sekarang. Janda-janda yang powerful. Tapi yang mau saya katakan pada zaman itu beda. Janda sangat rentan, makanya Tuhan berkali-kali di ayat Alkitab melindungi para janda. Dia melindungi orang-orang, itulah maha adilnya Tuhan kita. Dia tahu, jadi tidak pernah Tuhan tidak berlaku adil. Dia selalu adil, makanya banyak ayat-ayat tentang janda. Karena pada zaman itu memang janda sangat rentan, rentan secara ekonomi, rentan secara sosial. Tapi Allah, kabar gembiranya, Allah sering bekerja justru saat manusia sudah tidak punya pegangan, saudara. Mungkin saat ini Anda terpuruk, Anda benar-benar ada di titik terendah, Anda kehilangan banyak hal. Saudara, saya mau katakan, Tuhan justru seringkali memilih momen itu. Saat kita tidak memiliki pegangan, serahkan pada Allah. Bawa itu pada Allah, siapapun Anda. Bawa itu pada Allah. Mari kita masuk ke ayat 6. Rut 1 ayat 6. Dikatakan lalu, berkemaslah dia dengan kedua menantunya. Di sini, Tuhan telah memperhatikan umatnya. Di tengah kepahitan, Allah tetap bekerja diam-diam. Kasih karunia Allah
mendahului pemulihan manusia. Saya ulang, kasih karunia Allah mendahului pemulihan manusia. Saudara, di ayat 7 dikatakan, Rut 1 ayat 7, mereka sedang di jalan pulang. Ini adalah simbol rohani. Jalan pulang ini melambangkan pertobatan. Melambangkan kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada janji. Di sini ada pesan yang dalam. Dimulai saat seorang mau kembali kepada Tuhan. Dan kita baca di ayat 8, pergilah, pulanglah masing-masing. Karakter Nomi tidak egois. Dia memikirkan masa depan orang. Gak mau dia menghambat masa depan orang demi egonya. Ini baik sekali, saudara. Kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Saudara, boleh kita membaca di sini. Kasih setia Ibrani Hesed. Berarti kasih setia yang rela berkorban dan berkomitmen. Hesed menjadi tema utama kitab Rut. Rut 1 ayat 9 dikatakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Naomi tetap memberkati meskipun dirinya pahit, saudara. Dari sini ada pesan yang sangat dalam, saudara. Orang yang terluka ternyata tetap bisa menjadi saluran berkat. Orang yang terluka tetap bisa menjadi saluran berkat. Di ayat 10, kami ingin ikut dengan engkau pulang. Di sini ada inti makna, ada ikatan kasih yang dalam. Kasih sejati tidak dibangun atas keuntungan. Bila kita baca pasal ayat 11 sampai 13 ini, Naomi menjelaskan bahwa ia tidak lagi punya harapan memberi keturunan. Ini terkait hukum penebusan keluarga dalam budaya Ibrani. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dari sini kita belajar, Naomi merasa Tuhan meninggalkannya, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Iman sejati itu tetap bergumul, jujur di hadapan Allah, tapi tidak masalah. Tetaplah jujur di hadapan Allah, datang apa adanya. Saudara, Orpa mencium mertuanya, dia pergi, tapi Ruth tetap dekat dengan mertuanya. Ini kontras antara Ruth dan Orpa, sama-sama dari jalan yang tidak baik ya saudara ya. Tidak semua orang mampu bertahan dalam proses penderitaan, saya katakan. Tidak semua orang mampu bertahan dalam proses penderitaan. Bila kita lihat di ayat 15, Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para Allah-Allahnya. Keputusan Rut bukan hanya soal keluarga, tapi soal iman. Mengikuti Allah berarti meninggalkan kehidupan lama. Di Rut 1 ayat 16 sampai 17 kita menemukan ayat kunci. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di sini mengandung kasih, kesetiaan, iman, penebusan Allah. Kita analisis lebih dalam. Rut meninggalkan bangsanya, Ilah lama, Israel dan hidup dalam ketidakpastian. Saudara, dari sini apa yang kita pelajari? Bahwasanya ini adalah deklarasi pertobatan dari iman total. Di sini ada kata loyalitas, penyerahan total, covenant, komitmen. Iman sejati, tetap setia meski masa depan belum jelas. Bila kita membaca dari Rut 1 ayat 18, ya, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut, keteguhan Rut membungkam penolakan Naomi. Iman sejati memiliki ketekunan. Lalu di ayat 19, gemparlah seluruh kota itu. Naomi dulu dikenal penuh, sekarang ia kembali kosong. Saudara, kadang hidup mengubah seseorang secara drastis. Bila kita membaca di ayat 20, jangan sebutkan aku Naomi, tetapi marah. Naomi awalnya manis, tapi karena banyak sekali drama kehidupan yang menyakitkan, dia menyebut namanya marah, pahit. Jadi penderitaan ini mengubah identitas emosional Naomi. Kepahitan bisa mengaburkan cara pandang terhadap Allah. Di ayat 21 dikatakan, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Allah memulihkanku. Jadi Naomi merasa hidupnya gagal total. Manusia sering tidak menyadari bahwa kosong Allah sedang mempersiapkan kepenuhan baru. Jadi kosong ini menurut manusia belum tentu kosong menurut Allah. Bila kita baca dari Rut 22 ayat
Rut 1 ayat 22, mereka tiba di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi musim menuai, setelah musim duka datang musim pemulihan. Allah mengatur waktu pemulihan secara sempurna. Rut masuk ke dalam tempat kelahiran Yesus. Jadi saudara, kalau kita melihat dari Rut 1, ayat 1 sampai 5 ini bertemakan kehilangan. Ayat 6 sampai 14, pergumulan. Ayat 15 sampai 18, komitmen iman. Dan ayat 19 sampai 22, awal pemulihan. Saudara, saya mau bagikan 3 pesan dari Rut 1 ini. Pertama, Tuhan tetap bekerja dalam kepahitan. Tuhan tetap bekerja sekalipun Anda dalam kepahitan. Naomi merasa ditinggalkan. Tetapi sebenarnya Allah sedang menyiapkan penebusan. Jadi jangan menilai akhir hidup dari musim sulit. Tuhan suka bekerja diam-diam. Yang kedua, kesetiaan membuka jalan pemulihan. Ruth tetap setia ketika tidak ada jaminan masa depan. Kesetiaan itu lebih penting daripada kenyamanan, dan Tuhan menghormati loyalitas Anda. Loyalitas iman. Allah menulis rencana besar dari kehidupan orang biasa. Janda Moab dipakai masuk silsilah Mesias. Tidak ada hidup yang terlalu kecil untuk dipakai Tuhan, saudara. Dan masa lalu bukan penghalang kasih karunia. Jadi saudara, kata Hesed ini artinya kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan. Pulang. Ini artinya pertobatan. Kosong. Ini artinya kehancuran mata. Menuai pemulihan ilahi dan juga yang lainnya. Terima kasih. Dari sini kita belajar dari kitab Rut ini mengajarkan kita bahwa Allah yang Allah hadir dalam penderitaan. Kasih setia lebih kuat daripada kehilangan. Pemulihan sering dimulai dari kehancuran. Dan kabar gembiranya Tuhan sanggup mengubah marah yaitu kepahitan menjadi kemuliaan. Jadi saat manusia merasa pulang dengan tangan kosong, Tuhan sering sedang mempersiapkan musim menuai. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah ambil alih semuanya kesempatan. Terima kasih untuk kebaikanmu dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Ruth. Kami percaya Kau hadir dalam penderitaan. Kasih setia lebih kuat daripada kehilangan. Pemulihan selalu terjadi baik dalam kehancuran. Tuhan sanggup mengubah pahitnya kehidupan ini menjadi manisnya untuk kesaksian kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, teman-teman yang ada di YouTube, sekian firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati.